bersama di sekolah itu. Hei sahabatku, ingatkah kamu? Aku tahu semua sejarah hidupmu. Ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Oh, bisa keliling dunia dengan balon udara. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Ku doakan kau sahabat selalu bahagia. Oh, ku doakan kau sahabat sehat sentosa. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Inspirasi Jalanan. Karena inspirasi bisa datang dari mana saja, termasuk di jalanan, di dalam bis, di Ancol. Saya Soleh Solihun, itu tadi teman saya yang suaranya merdu, Gaitsa. Kenang, Gaitsa. 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 Gait susah banget kayak nyebutnya ya. Iya, Gaitsa. Daripada itu disingkat aja, G aja. G. Atau Sa. Ya, Oke. orang tuanya capek-capek bikin nama terus dipanggil cuma G. Itu yang main gitar siapa yang main gitar belakang? Hai, silakan kenalkan sama pemirsa. Azman. Di Yang gitar. Bara. Yang kahon? Aris. Kahon selalu gini yang ngobok-ngobok. G, tadi kan meskipun kita belum kenal lama, ini saya punya temen yang udah lama kenalnya nih. Oh, iya? Dari zaman dulu, dari zaman saya 97 Wow, kuliah. lama banget ya. Ya, ini ada teman saya nih, jauh-jauh dari Vkom Unpad. Jack. Hai Mas Jack. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah pernah Alhamdulillah. lihat belum dia? Ini, Vkom Unpad itu ya, saudara-saudara. Banyak orang yang dari Vkom Unpad, tapi baru Jack yang diundang kemana-mana jadi pembicara dan mengharumkan nama Vkom Unpad. Wow. Amin. Oh, keren sekali. Nama Keren, aslinya Undang Suryaman. Jauh ya. Kenapa jadi Jack, Mas? Nah, Ngefans sama inilah. Jack. Kenapa saya panggil Jack? Nah, ini teman-teman inilah gitu. Yang ngasih nama Jack ya, Iya, teman-temannya ya. angkatan 97 juga yang ngasih sama nama saya Jack. Tapi alhamdulillah berkah ya sampai sekarang Alhamdulillah orang-orang berkah, tuh betul ngenanya sekali. Jack gitu. Tapi ini ya, Wow. G, lu mungkin kamu belum tahu ya, Jack ini dia bukan mahasiswa. Mm. Dia ini di Vkom Unpad, tukang parkir. Dikenal orang karena dia mendirikan sekolah gratis. Wow. Dan yang saya heran ini selama saya kenal Jack dari 97, itu nggak ada yang tahu bahwa Jack ini punya sekolah. Emang bikin sekolah dari tahun berapa sih, Jack? Sebenarnya sih kalau bikin sekolah itu saya baru-baru ya dari 2012. Cuma rencananya itu emang udah dari dulu gitu. Ya karena memang ya biaya mungkin lah, karena memang penghasilan saya juga tidak gede-gede amat lah gitu. Tapi alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Saya penghasilan dari parkir pun 50 sampai 60 ribu per hari. Tapi di situ saya selalu menyisihkan uang untuk menabung, yaitu untuk cita-cita saya ingin terlaksana gitu. Walaupun ya kemungkinan dari kebanyak sih memang kekurangannya memang banyak. Tapi saya yakin gitu. Ketika kita mungkin mempunyai rencana, terus kita tekun lah, mungkin kata orang Sunda mah tekun lah gitu. Ya insya Allah akan terlaksana karena selalu Allah ngasih jalan yang terbaik gitu. Ternyata di 2012 itu bukan saya mencoba, karena kalau misalnya mencoba kita juga memang
ya kesananya mungkin nggak bakalan serius juga karena Iya. mencoba gitu ya. Iya. Tapi saya mempunyai keinginan ingin mendirikan sekolah gratis. Yang pertama alasan karena saya juga dulu ingin sekolah tidak bisa. Oh. Faktor utamanya karena orang tua tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan saya. Nah, Gitu. kita biar lebih jelas nih, Ge, nih. Ya, Ada tayangan berikut ini nih yang ngasih tahu sama kita siapa itu Jack alias Undang Suryaman. Ada yang istimewa dari sosok Jack ini. Meski ia hanya berprofesi sebagai tukang parkir, pria berusia 43 tahun ini telah mampu memberi sumbangsi nyata bagi masyarakat. Jack telah mampu mendirikan sebuah sekolah taman kanak-kanak dan taman pendidikan Al-Quran bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di sekitar tempat tinggalnya. Yang menarik, biaya operasional sekolah ini didapat sebagian dari hasil kerja Jack sebagai tukang parkir. Semangat Jack untuk memberi pendidikan bagi anak-anak di lingkungannya tidak pernah padam. Di tengah keterbatasan keadaan, ia justru mampu membuat sumbangsi nyata bagi masyarakat. Oh, kan luar Keren biasa. sekali, luar biasa. Pak, emang sekolah dulu sampai apa? SD. Sekolah saya dulu sampai S1 D1. Dasar sarjana ya SD pastilah. tapi sebenarnya pengen Iya. diriin sekolah tuh dari dulu ya. Iya, pengen sekolah dari dulu. Makanya ketika saya lagi parkir nih, lihat teman-teman sekolah masuk ke kelas gitu. Saya juga di situ ya mikir sambil nyengir sambil mikir juga gitu. Duh, enak gitu orang-orang bisa sekolah ke perguruan tinggi. Saya hanya setiap hari ngikutin pantat mobil saja gitu. Tapi di situ saya sangat bahagia karena yang pertama saya cita-cita ingin bersekolah tinggi, tapi Allah tuh adil. Sehari-hari saya bisa bergaul juga dengan teman mahasiswa yang memang Iya. sekolahnya tinggi. Di situ kan adil juga gitu ya. Jadi Jadi di Vkom tuh dari tahun berapa ya, Jack? tahun 92. Dari 92. Iya, udah jadi profesor doktor sebenarnya. Ya. Padahal dulu mah waktu di kampus cengenges doang kayak nggak ada nuansa pendidikan gitu. Tidak ada aura-aura mendidik dari seorang Jack cuma hehehe. Apa selalu pakai kacamata hitam loh. Dari iya, dulu iya. ini jadi Oh, bener-bener. dipakai dong. Oh, bener, Jadi ini buat yang pantesan menonton ini. Nah. bukan karena Jack gaya-gayaan Ini saya kacamata nih. baru Nah. diundang TV terus. Enggak, ini dari saya kenal Bisa dari dia dulu memang. dari pertama kali ketemu tahun 97. Memang begini ya? Iya. Iya, jadi ini Wah. tukang parkir paling gaya. Dulu tuh ada 3 ya tukang parkir ya. Iya, Mang Udin, si Jack, Jack. sama siapa anaknya Mang Udin tuh? Iya, si Jay. Si Jay. Nah. Nah, yang terkenal Jack. Karena Kalau- selalu pakai kacamata, gampang dikenal Iya, gitu. dan cengenges gitu. Makanya begitu tahu kok mendirikan sekolah luar Keren biasa. sekali. Iya. Tapi Mas Jack, aku pengen nanya dong, dari Mas Jack nabung tuh dari awal banget sampai berdiri sekolah itu berapa lama? Mungkin saya nabungnya dari tahun 94 ya. Oh, lama banget Dari ya. tahun 94 ya karena memang penghasilan saya juga tidak menentu. Jadi kalau dapat 60 saya 10.000, kalau dapat 50 ya 5.000 gitu. Jadi selalu seperti itu. Tapi ya kadang-kadang karena memang penghasilan saya memang sedikit, kadang-kadang kan keperluan ada di rumah juga pasti ada. Diambil lagi gitu, terus nabung lagi, ambil lagi jadi gitu. Nah, lama-lama memang kayaknya uang nggak bakalan banyak-banyak gitu kalau misalnya diambil. Nah, akhirnya udahlah saya untuk membelikan Al-Quran, buku segala macam untuk anak-anak yang memang di situ ingin sekolah. Nah, saya kasih-kasihlah ke mereka. Ya mungkin dari modal itulah alhamdulillah berkah gitu ya. Alhamdulillah Ya, insya Allah memang berkah. tidak gede sih sebenarnya, cuma 300.000. Pertama tuh saya 300.000. Modal sekolah tuh Modal sekolah 300.000. buat beli buku. Buat beli buku, Al-Quran, Iqra segala macam saya kasih ke anak-anak yang penting mereka bisa belajar. Terus juga ya Di fasilitas- masjid ya gitu? di masjid. Karena pertama saya di masjid. Makanya banyak kekurangannya saya gitu ya. Yang pertama saya dari segi ilmu juga tidak punya. Terus yang keduanya materi juga tidak ada gitu. Jadi istilahnya kemungkinan ketika ada orang banyak yang ya ngomong yang nggak jelas pun juga saya menerima dengan lapang dada karena inilah kekurangan saya gitu. Tapi Iqra udah tamat, Jack. Oh, alhamdulillah Iqra tamat. Kirain. Ayo kita belajar Iqra, saya juga baru Iqra 1. Iya, alhamdulillah. Oh, udah Iqra mah ya. Alhamdulillah. Kalau Iqra mah kan cuma aba gitu kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya dari sampai sekarang dari pertama saya mempunyai 18 orang itu tahun pertama. Keduanya naik terus sampai sekarang alhamdulillah. Kalau semua juga dijumlahin saya mempunyai 220 orang Wow, gitu. luar biasa. Tapi untuk di sekolah itu tuh apa? SD, SMP, SMA atau gitu? Kalau yang formalnya mungkin RA ya. Jadi TK, Raudatul TK, apa bahasa Indonesia Iya. bahasa Iya. panjangannya sok naon. Raudatul Atfal. Ah, Gitu kan. Ngerti, kalau RA. bener ngerti. Nah, kalau misalnya sekolah yang formalnya pasti di luar.
mereka SD SMP di luar, karena kita juga memang belum mempunyai itu. Tapi nanti ke depannya insya Allah sampai perguruan Insya tinggi Allah, saya amin pengen ya. gitu ya. Amin. Jadi di sananya perguruan tingginya nanti UJM, Universitas Jack Mandiri ya. Gitu. Tapi buat sekarang sampai saat ini udah terkenal kayak sekarang masih parkir nggak? Atau Masih, nggak? karena itu Masih? kan DPR ya, kantor DPR di bawah pohon rindang di situ. Jadi kantor saya memang terbuka. Jadi dia tuh nongkrong Keren ya. cengang-cengengnya. Iya gitu, tetap saya tetap Tetap di ya. situ. Karena apa? Satu emang mungkin bisa seperti ini memang dari situ juga. Betul. Jadi istilahnya ketika saya belum sibuk-sibuk amat dengan ngurus itu, ya insya Allah saya akan di situ. Itu juga kalau misalnya saya masih dipertahankan di situ, gitu kan. Ya pasti dipertahankan lah. Orang yang paling terkenal di Vkom Unpad sekarang tukang parkirnya, masa nggak dipertahankan? Oke, ini tapi makin menarik nih saudara-saudara. Nanti kita ngobrol lagi sama Jack mengenai ya pasti susah lah bikin sekolah. Saya aja yang lulusan S1 nggak ngerasa mampu bikin sekolah, ini tukang parkir lulusan SD bisa bikin sekolah. Mampu, Kita iya. bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Jack setelah yang satu ini ya. Sunshine, you make me happy. Yeah, you know I hold dear, and with you I never afraid, and with you I never afraid, and with you I never afraid. Masih di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan rekan saya Getsa Kenang yang menyanyikan Matahariku ya. Meskipun tidak ada matahari di Ancol, tapi mendengar nyanyian G saya jadi langsung terang. Asik. Jack, panon poe buka we buka. Oh, terang? Tidak ada matahari, Oke. biar lebih Oke. terang melihat. Terus, Getsa. Masih bersama teman saya dari Vkom Unpad, Jack alias Undang Suryaman, tukang parkir yang mendirikan sekolah gratis. Keren sekali, menginspirasi sekali. Amin. Termasuk saya. Amin. Berarti Amin. benar-benar gratis atau memang kalau orang mau bayar boleh atau jangan ini nanti nggak jadi gratis itu. Jadi gini ya, seandainya ada orang yang mampu, kenapa tidak gitu? Karena memang di situ juga bukan membantu ke sayanya, jadi membantu ke rekan-rekan yang memang tidak mampu untuk sekolah. Jadi mungkin di situ subsidi silang. Dari 220 orang siswa mungkin ada 27 orang yang memang bayar di situ. Jadi ya istilahnya memang di bawah standar dibanding dengan orang-orang gitu ya, sekolah-sekolah yang lain. Di satu bulan juga 35.000 guru-gurunya. Terus untuk biaya sekolahnya itu Mas Jack ini kan berarti modal sendiri gitu ya? Iya. Nah itu kok bisa gitu? Nah di sini mungkin ya, saya juga kadang-kadang menjalankannya bingung. Bener, yang namanya rezeki mungkin Rezeki seperti ya. itu ya. Jadi ya kemungkinan kita juga selalu manusia kadang-kadang ketika kita ingin berbuat sesuatu kadang-kadang ragu gitu ya untuk berbuat sesuatu yang baik. Tapi setelah kita memang turun ke lapangan, kita berbuat satu hal yang baik, itu ternyata bukan rugi. Yang ada Lancar malah ya? semakin banyak gitu yang kita dapat. Ya saya juga memang dari segi penghasilan ya istilahnya memang tidak gede-gede gitu, tapi
ya adalah mungkin melalui tangan-tangan orang-orang gitu. Yang menitipkan untuk guru, kadang untuk siswa yang memang di situ membutuhkan. Iya. Nah, kebetulan saya juga mempunyai anak yatim tuh 63 anak yatim yang saya bina di situ. Dan di situ juga ada jatahnya. Untuk 1 bulan sekali itu anak-anak yatim itu ketika kita 3 hari lagi untuk memberi ke mereka, kita bingung dari mana nih dana untuk memberikan 63 anak yatim. Nah, setelah 3 hari kita mau memberikan, ya tiba-tiba ada gitu. Ada yang nelpon, Luar apa yang biasa. gimana. Iya, Itu 63 tuh bukan angka sedikit loh. Iya. Saya anak 2 aja kadang-kadang suka pusing Udah ini pusing ngebiayainnya kayak dari gitu mana. ya. Ini 63 gitu. Udah gitu bukan anak Luar sendiri biasa. lagi. ya, tapi saya yakin gitu ya. Bisa saya seperti ini, yang pertama pasti Allah yang membukakan jalan ya. Yang keduanya saya yakin dari doa-doa mereka. Iya. Dan saya yakin dari salah satu, misalnya ada yang mendoakan saya setiap hari, mungkin ada 40 atau 50 orang, mungkin ada 2 atau 3 yang diijabah oleh Allah doanya untuk mendoakan Iya, saya. betul. Saya yakin ke sana aja gitu. Jack, kan tadi penghasilan 50 ribuan sehari. Ya. Terus bikin sekolah gratis. Ini istri gimana nih? Nanti kan istri kan harus dinafkahi. Pernah ngerasa ini nggak istri? Maksudnya kok malah ngurus anak orang lain? Rumah tangga gimana? Itu awal seperti itu. Oh, awal-awal saya membangun seperti itu. Mungkin dari keluarga seperti itu. Istilahnya di rumah tuh masih kekurangan banyak gitu. Istilahnya kok masih ini mendapatkan uang untuk dikasih orang, ya pasti ada di situ. Tapi saya selalu untuk berkomunikasi dengan keluarga, ya terutama untuk anak ya, karena anak kan ya zaman sekarang lah gimana gitu. Anak ada Iya. berapa? Anak saya 4. Wah, yang luar kedua biasa. saya kuliah, yang pertama kuliah semester 5, yang keduanya semester 2, yang ketiga SMP, yang keempat SD. Udah 4 saya anak. Produktif ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata. Iya, alhamdulillah kalau itu. Tapi Saya, nggak sempat ngutang kan, Jack? kalau dulu saya sempat ngegadain motor juga. Gedein motor. Iya, ngegadain motor juga karena saya ingin membangun, terus ingin untuk keperluan anak-anak gitu. Jadi Istri nggak marah itu motor digedein? istri karena memang kita juga udah sepakat gitu. Daripada anak-anak terbengkalai kita tidak istilahnya jadi berhenti, ya udah yang ada aja kita kemana, yang penting untuk kebutuhan anak-anak terpenuhi gitu. Tapi sekarang udah bisa Biasa. bikin gedung sendiri ya? Alhamdulillah. 2 tingkat itu Sekarang dari mana dananya? Nah, dananya itu ya kemungkinan saya dari banyak dari ya orang-orang yang mungkin tahu dari media juga gitu. Nah, terus juga ada yang dari sumbangan yang dari saya juga dapat, mungkin ketika saya keluar, nah di situ mungkin biayanya untuk ke sana. Dan alhamdulillah sekarang saya yang keduanya lagi bangun lagi di Garut gitu. Jadi saya udah mempunyai 2 gedung nih sekarang, alhamdulillah gitu. Iya. Yang Luar pertama di biasa. sini dan saya. Dikasih tahu dulu dong kalau mau nyumbang kemana? Kalau misalnya menyumbang ke Yayasan Nafilatul Husna Taulah gitu, dengan nomor rekening di sini. Oke, sangat inspiratif sekali, Jack. Tapi ini saya masih ada teman satu lagi nih. Kalau ini kan Jack yang membuat sekolah gratis. Teman saya yang satu ini, dia membagi-bagikan makanannya gratis. Wow. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan. Mainkan! Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Juki jaki juki jaki juk, kereta berangkat. Juki jaki juki jaki juk, hatiku gembira. Juki jaki juk, kereta berangkat. Juki jaki juk, hatiku gembira. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Juki jaki juk, kereta berangkat. Juki jaki juk, hatiku gembira. Juki jaki juk, kereta berangkat.
jagi 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 ju, hatiku gembira. Jagi 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 ju, kereta berangkat. Jagi 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 ju, hatiku gembira. Masih di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan Getsa Getsa. Kenang serta teman saya Jack. Nah, tadi kan gue bilang ada teman satu lagi nih yang mau diajak ngobrol. Ini dia Jack bagi-bagi makan. Jack orang ngobrol ke mana? Ngomong-ngobrol kan dia. Iya. Ditinggalin. Ini si teman saya yang satu ini dia bagi-bagi makanan gratis. Luar biasa ya. Tapi dia bukan konglomerat. Luar biasa kan? Nah, pengen tahu kan? Penasaran kan? Penasaran. Mendingan kita itu tuh. Oh, itu. Itu tuh. Tuh, udah kelihatan tuh. Nah. Gimana? Cepet ya? Yuk. Berangkat, Pak De. Oke, bro. Luar biasa, Pak De. Oh, itu. Nah, Op, Pak De, op. Det. Oh, ini. Iya. Masalah. Wow. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, Kang. Silakan, Kang. Ini dia teman saya Aditya Prayoga. Berangkat, Pak De. Oke, bro. Nah, mungkin kalian belum tahu siapa Aditya Prayoga. Ya. Mungkin juga di antara yang nonton belum tahu siapa Aditya Prayoga. Ini kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Ya makan aja Pak, makan. Tetap sholat, amin. Tetap sholat, amin. Amin Masya Allah. Oh, keren kan? Luar Keren biasa. sekali, luar biasa. Sangat menginspirasi. Idenya dari mana itu, Dit? Idenya dari pertama kali berawal dari saya dipertemukan dengan seorang nenek-nenek yang sedang sakit. Tahun berapa? Tahun 2016 Di di masjid di daerah Bogor. Masjid Darussalam Kota Wisata. Oh, di kota wisata. Iya, dekat Di Cibubur. Cibubur. Iya. Itu ngapain dia? Jadi saya habis sholat subuh jalan kaki, terus ketemu sama seorang nenek-nenek sedang sakit, kakinya bolong, terus saya bantu, terus saya lihat, terus kakinya itu saya lihat ada ulat yang kecil-kecil gitu, lagi jalan itu. Nah, terus akhirnya saya berinisiatif bantu nenek ini, saya antar pulang naik ojek. Setelah saya antar pulang nenek, akhirnya ada seorang ibu-ibu di depan rumah nenek ini. Saya bertanya, Bu, saya ketemu sama seorang nenek-nenek, usianya sudah 92 tahun, sedang sakit. Kemana keluarganya, anaknya, suaminya? Kok lagi sakit, masih cari rongsok, cari gelas-gelas, jadi pemulung, seperti itu. Oh, jadi dia tuh jadi lagi mulung di depan masjid itu. Iya, nah jadi ibu itu jawab, katanya sang nenek ini hidupnya sebatang kara, gak punya suami, gak punya anak, gak punya keluarga. Kalau misalkan dia gak cari rongsok, itu dia gak bisa makan. Nah, akhirnya saya menangis, saya pulang ke rumah, saya bilang kepada keluarga saya, istri saya, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, nanti kuahnya dibanyakin, nanti kakak mau anter makanan setiap hari insya Allah ke rumah nenek-nenek yang hidupnya sebatang kara. Nah, semenjak nenek itu meninggal lah, saya tiba-tiba mendapatkan rezeki yang berlebih tanpa disangka-sangka. Gitu. Rezeki berlebih itu gimana maksudnya? Saya kan jualan murotal Al-Quran ini. Nah, saya jualan keliling di depan Kasih tahu masjid. dulu dong ke kamera, murotal itu apa buat yang belum ngerti? Jadi murotal Al-Quran ini alat bantu belajar Al-Quran. Ada Quran 30 juz, zikir pagi petang, tilawah, doa-doa. Kalau misalkan orang mau belajar, bisa mudah dengan alat ini. Jadi ada yang membimbing ya, bacanya Iya. gimana gitu. Misalkan dia mau belajar Al-Quran, surat Al-Baqarah atau surat apa, tinggal dipencet aja. Misalkan koriknya bisa dipilih satu, misalkan Misari Rasid, dia bisa seperti ini, saya contohin. Nah, gitu. Nah, alat ini
saya jual, biasanya laku tuh cuma sehari itu cuma satu. Nah gitu. Semenjak saya bantu nenek itu meninggal, saya tiba-tiba dapat pesanan itu kadang 100 unit, 200 sampai pernah 1000 unit. Dari Orang tidak dikenal tiba-tiba beli alat ini gitu sama saya gitu. Mas Yoga jual ini berapa harganya? 300 satu ribu. paket itu ya. Satu unit 300 ribu. Jadi dari nenek itu pertama kali ngasih nasi, terus gimana ceritanya sampai ke ngasih makanan gratis ke orang-orang? Itu perkembangannya gimana? Nah, jadi semenjak saya merasa bahwa rezeki saya berlebih, saya duduk di depan rumah itu, saya melihat banyak sekali pemulung-pemulung yang lewat depan rumah saya. Gitu. Jadi banyak sekali pemulung-pemulung, tukang sapu, tukang rongsok. Jadi saya berinisiatif lah untuk mendirikan makan gratis gitu. Kan saya juga setiap harinya itu keliling kampung mencari fakir miskin yang sedang sakit. Kalau misalkan ada fakir miskin sedang sakit, saya anterin makanan, saya doakan, terus saya kasih bantuan ala kadar seperti itu. Dan saya juga belajar Al-Quran, saya baca surat Al-Quran surat yang ketiga dari surat Al-Ma'un itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Jadi ada perintah Allah untuk agar kita itu sebagai umat manusia, umat Islam memberi makan fakir miskin. Terus ada pesan Nabi SAW, janganlah tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang sekitar kalian itu masih banyak yang kelaparan. Seperti itu. Itulah yang membuat saya tuh lebih semangat untuk bisa mendirikan memberi makan gratis, kalau bisa lebih besar lagi, lebih banyak lagi setiap hari memberi makan. Seperti itu. Nah, kalau untuk makanan itu sendiri yang masak siapa? Itu ada ceritanya juga itu. Jadi waktu itu kan kita masak sendiri masak. Karena saya disibukkan dengan dapur sama istri, akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah pertemukanlah hamba dengan orang yang baik yang bisa bantu hamba masak gitu. Jadi ada seorang ibu-ibu orang kampung butuh bantuan itu, jadi tiba-tiba datang ke rumah saya minta sumbangan gitu. Nah saya bilang, mohon maaf kalau minta sumbangan saya nggak mungkin ngasih. Kalau misalkan ibu butuh kebutuhan yang sangat mendesak, insya Allah saya bantu gitu. Katanya, iya Pak, saya ini terpaksa minta sumbangan ini karena saya tuh tidak bisa bayar kontrakan selama 2 bulan. Kalau misalkan saya hari ini tidak bayar kontrakan, saya diusir dan saya bingung mau tinggal di mana sama anak cucu saya. Gitu. Akhirnya saya datanglah ke rumah ibu itu, bertemu dengan pemilik kontrakan. Ternyata benar, ibu ini punya tunggakan uang sewa kontrakan 2 bulan. Saya bayar pakai uang saya, habis jual motor waktu itu saya. Buat bayar kontrakan ibu itu? Buat bayar sisa dari saya bangun rumah makan gratis. Saya bangun rumah makan gratis itu waktu itu sempat jual motor. Motor kesayangan saya jual untuk bangun rumah makan gratis. Ada sisa waktu itu 2 juta. Uang 2 juta itu saya kasih ke ibu-ibu ini untuk bayar kontrakan. Padahal bukan saudara, bukan apa ya? Nggak kenal sama sekali, istri saya pun marah waktu itu. Jadi saya selalu meyakini bahwa hidup itu, kita itu tidak mungkin akan rugi, tidak mungkin miskin, tidak mungkin kalau kita bantu orang. Niat kita lillahi ta'ala hanya mengharap ridho Allah. Dan bagaimana mungkin diri ini takut miskin, sedangkan diri ini diciptakan oleh zat yang maha kaya. Insya Allah. Itu sungguh sebuah motivasi. menohok ke gue loh. Iya benar. Saya suka kadang-kadang sehari-hari suka ini belum ada job bulan ini suka. Tapi mendengar ucapan Adit kan jadi diingatkan lagi. Ini setiap hari berapa orang yang makan gratis di rumah Anda? Pertama kali kita waktu awal mendirikan rumah makan gratis itu cuma 50 porsi. Sekarang udah ratusan, sampai 300 porsi, hampir 500, 1000 pun pernah. 1000 porsi pun pernah. Mereka makan di tempat apa dibawa pergi? Ada yang makan di tempat, ada yang dibungkusin, bawa pulang juga ada. Terus Seperti orangnya itu. tuh siapa aja? Siapa saja boleh makan. Mau dia agamanya apa, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, siapapun dia, kucing pun kita kasih makan. Siapa saja boleh makan di rumah makan gratis. Tapi kalau orang mau bayar boleh ya? Kita tidak menerima pembayaran transaksi apapun di rumah makan gratis. Tapi kalau misalkan dia punya niat yang baik, dengan ikhlas dia mau sedekah, kita akan terima. Seperti itu. Siapapun boleh sedekah di rumah makan gratis. Siapa saja boleh. Mau agamanya Kristen, Islam, siapapun boleh. Luar biasa, luar Seperti biasa. Yang ini membagi makanan gratis, yang ini membagi ilmu gratis. Iya, ini boleh kolaborasi lah. Jadi berbuat baik itu bisa kapan saja, di mana saja. Dan ini adalah contoh 2 manusia yang sudah bermanfaat dan berbuat baik buat sesamanya. Amin. Ada Aditya Prayoga dan Jack. Ini kita dengarkan dulu lagu dari Getsa Kenang, Manusia Kuat, dari Tulus. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek senyumku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa lupa. Masih di Inspirasi Jalanan bersama Soleh Solihun, Geitsa Kenang, ada Aditya Prayoga, juga Jack dari Jatinangor. Adit membagikan makanan gratis buat semua orang, tidak peduli suku, agama, ras, antar golongan. Jack mendirikan sekolah gratis di Jatinangor, ya Jack ya. Jadi yang bisa diambil dari kedua orang ini adalah bahwa ketika kita berbuat baik sama orang, atau ketika kita mengeluarkan uang buat orang lain, itu tidak perlu kita khawatir bahwa uang kita berkurang, bukan begitu Edit ya? Iya. Tapi kan nggak selalu mulus jalannya. Tadi ya sekarang kan udah usaha lancar, terus keluarga sudah menyetujui. Iya. Hal paling berat yang pernah dialami ketika proses membagikan makanan gratis ini apa nih pengalamannya? Jadi waktu itu saya pernah sempat juga diuji ekonomi. Iya. Jadi saya pas lagi kehabisan uang itu, ada sisa uang itu uang terakhir itu cuma 300.000. Uang terakhir 300.000, saya ke pasar sama istri belanja ayam. Kita belanja ayam 10 ekor, ayam itu sudah dipotong-potong, harganya cuma 26.000 waktu itu. Jadi 10 ekor 260. Nah, begitu sudah selesai beli ayam saya gantung di motor, istri nanya, "Kak, masih ada sisa uang nggak?" "Masih ada dek," saya bilang gitu. Tadi bawa uang 300, tapi ternyata kok ada uang juga 10.000 waktu itu kan. Jadi ada sisa uang 50.000. "Buat apa dek?" Kata istriku, "Mampir dong ke toko perabotan, dia mau beli centong sama baskom." Ya udah, mampirlah ke toko perabotan, beli centong sama baskom. Setelah saya mampir ke toko perabotan, beli centong sama baskom, ikut istri belanja. Setelah beli centong sama baskom, kembali ke motor, tiba-tiba ayamnya hilang. Yang tadi ditaruh di motor? Iya, sudah dipotong-potong, ayamnya sudah digantung di motor, terus ayamnya hilang. Semua Saya kembali ayamnya ke motor. hilang? Semuanya hilang. Terus saya bilang ke istri, "Dek, ini mungkin yang terbaik dari Allah." Gitu. Sudah kadarullah, sudah kehendak Allah. Ayo kita pulang, ikhlasin aja. Makanya apa adanya aja lah gitu. Seadanya aja. Kalau ada garam, ada cabai, kita bikin nasi goreng aja. Gitu. Soalnya aku udah nggak ada uang lagi pada waktu itu. Buat ngasih makan besok itu? Iya, betul. Akhirnya begitu kami udah ikhlaskan, ayam itu hilang, kami mau pulang, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu menegur saya. Pak, sebentar Pak." "Iya, kenapa Ibu?" "Tadi saya lihat Bapak mondar-mandir. Itu kenapa ya Pak?" "Ayam saya hilang Bu, ayam buat sedekah makan gratis tiba-tiba hilang." Akhirnya ibu itu bilang, "Ya udah kalau gitu Pak, buat sedekah ya?" "Iya." "Ya ikut saya yuk sebentar yuk ke toko ayam," katanya gitu. "Oh jangan Bu, kalau disuruh beli saya udah nggak punya uang lagi, nggak apa-apa, saya ikhlasin aja, nggak apa-apa, saya mau pulang." Enggak, sebentar aja, nggak apa-apa, nggak beli," katanya gitu. Akhirnya saya ikut ke toko ayam, ternyata toko ayam tempat saya beli tadi ini Bu. Oh iya, ini yang punya toko ayam ini adik saya. Katanya gitu. Akhirnya ibu tuh bilang, "Tolong potongin ayam, tadi hilangnya berapa Mas?" 10. "Tolong potongin 12 yang besar-besar ya." Nah, setelah itu saya dikasih gratis, suruh bawa pulang. Saya jalan, ngegas motor, saya di tengah-tengah perjalanan itu tuh nangis, sama istri saya juga nangis. Kenapa? Saya hilang ayam 10, Allah ganti 12. Saya beli ayam yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, yang 26.000. Allah ganti yang besar-besar, ya bangkong-bangkong yang besar-besar. Nah gitu. Itu hikmahnya sangat luas, dan saya berpikir ini Masya Allah gitu. Kita untuk berniat baik, Allah uji kesabaran kita, kita ikhlas. Dengan di ujian itu kita ikhlas, kita sabar, Allah ganti lebih. Kalau pekerjaan utamanya apa sih Dit? Saya Selain jualan morotal ini? Selain jualan morotal, saya jualan sabun sama parfum. Sabun sama parfum? Iya. Awalnya saya ngambil sama orang. Saya nggak kenal orangnya, yang punya pabrik siapa saya nggak kenal awalnya. Terus saya selalu istiqomah, pelan-pelan, sabar gitu kan. Mendapat keuntungan sedikit ya alhamdulillah, kita syukuri gitu kan. Lama-kelamaan alhamdulillah saya sekarang menjadi salah satu pemilik pabrik sabun ini. Yang tadinya didagangin cuma sedikit-sedikit, sekarang jadi pemilik. Saya jadi ownernya sekarang. Luar biasa. Keren sekali.
Nama produk saya tuh RMG. 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 Apa itu? RMG itu singkatan dari rumah makan gratis. Oh, RMG Clean RMG. and RMG Parfum. Itu punya saya. Jadi dengan membeli sabun RMG sama juga dengan membantu memberi makan gratis buat orang-orang itu. Betul sekali. Kalau buat kepentingan pribadi Adit dan sekeluarga itu dari mana? Saya yang kepentingan saya pribadi dari hasil jualan murotal. Oh, dari Murota. Dari murotal, terus sama saya suka diundang. Misalkan saya ngisi pengajian, saya ngisi acara, itu saya kan dikasih uang seperti itu. Ini sungguh mencerahkan ya di Iya. tengah kondisi yang orang-orang kadang-kadang suka mengeluhkan Indonesia sudah hilang toleransinya. Iya. Kiprah Adit membuktikan bahwa masih banyak orang-orang baik yang tidak memandang orang dari suku, agama, ras maupun antar golongan. Karena siapapun boleh membantu ya tanpa dilihat latar belakang agamanya ya, Dit. Iya. Sekali lagi mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ya bahwa tidak butuh orang yang kaya raya untuk bersedekah atau membantu orang lain dan bermanfaat buat sekitarnya ya. Terima kasih Aditya Prayoga atas Terima inspirasinya. kasih. Kalau yang mau nyumbang boleh di sini. Nih buat Aditya Prayoga sekali lagi di sini ya. Kalau mau jadi memberi sedekah dalam Tapi usahanya. saya juga ada pertanyaan Apa itu? nih. Masa dari tadi nanya ke saya terus ya, Joko Adit ya. Ada yang mau Ini nanya? juga nanya Apa dong nih? atau ke sana. Nanya apa ya, nih? gitu. Nanya apa? Kang Soleh kan udah terkenal nih, udah terkenal. Bintang film. Banyak duit. Ya, udah banyak duit ya. Amin. Udah mau punya sekolah gratis belum? Saya mah tidak ada jiwa edukasi. Oh gitu. Kalah sama tukang parkir. Kalau enggak gini aja lah. Kalau sekolah gratis nggak usah ngapa. Yang penting mah sumbangin aja ke Yayasan Mang Jack aja biar nanti sekolahnya makin meluas. Siap. Ya, di situ kan ada gitu Kalau ya. nyumbang tidak perlu Iya. lapor-laporin Nah, nanti gitu. ria, nanti Nah, ria. gitu. Tidak akan masuk surga orang yang ada sedikit pun sifat ria di dalamnya, ya kan Pak? Oh Tuh. iya, benar. Habis Oke. ini langsung gitu Oh ya. iya, Sekali makasih lagi, ya. terima kasih Oke. Aditya Prayoga dan Jack. Saya Soleh Solihun, terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Jalanan malam ini. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Dan Getsa Kenang akan menutup obrolan kita malam ini dengan lagunya apa? Bidadari tak bersayap. Wah, luar biasa. Sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan yes I do. Hidup